Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa, salam budi luhur. Baik, ketemu lagi di mata kuliah Jaringan Komputer dan Komunikasi Data. Hari ini kita sudah masuk di pertemuan ke-14. Nah, di pertemuan 14 ini kita akan bahas materi mengenai mail server. Kalian pasti sudah sering menggunakan yang namanya mail server ketika kalian ingin mengirimkan atau membaca atau menerima sebuah email. Bagaimana cara kerja dari pengiriman email yang biasa digunakan? Ada dua protokol penting yang digunakan saat kita ingin mengirimkan email ataupun menerima email. Nah, untuk mengirimkan email atau email outgoing menggunakan protokol SMTP atau Simple Mail Transfer Protocol. Sedangkan ketika akan mengunduh ataupun menerima sebuah email ke dalam inbox, itu bisa digunakan dua protokol. Yang pertama IMAP dan yang kedua adalah POP3, Post Office Protocol 3. Nah, kalau misalkan kita lihat di sini pengertian daripada SMTP. SMTP itu merupakan protokol standar yang menggunakan port 25. SMTP ini protokol dari TCP/IP. Agar dapat menggunakan SMTP menggunakan alamat domain misalnya mahasiswa.atmaluhur.ac.id, maka harus dimasukkan sebuah record DNS untuk mail exchange agar ketika email dikirimkan ke sebuah domain misalnya 18.19.123@mahasiswa.atmaluhur.ac.id, maka server harus tahu di manakah letak alamat domain tersebut. Sedangkan ini merupakan contoh ketika masukkan record MX untuk mail exchange atau pertukaran email. Kebetulan di sini Atmaluhur menggunakan fasilitas yang dimiliki oleh Google. Jadi jangan heran ketika kalian menggunakan email mahasiswa kalian, maka kalian harus login melalui halaman login daripada Google. Nah, ini contohnya seperti ini. Pencantumannya kurang lebih seperti ini. Ini memang sengaja tidak disensor alamat IP publiknya karena alamat IP publik ini sudah tidak digunakan lagi. Jadi sudah berubah. Jadi tidak masalah. Nah, kalau dilihat di sini ada MX1, MX5, MX10, kemudian alamatnya berbeda. Ini diberikan langsung oleh Google. Jadi tinggal dimasukkan saja ke dalam DNS-nya. Nah, kita akan bahas untuk Post Office Protocol. Ya, sesuai dengan penjelasan yang sebelumnya tadi, ketika kalian ingin mendownload atau mengunduh sebuah pesan email, bisa digunakan protokol Post Office atau IMAP. Apa perbedaan antara POP3 dengan IMAP? Nah, kalau menggunakan POP3, maka akan diunduh keseluruhan dari isi email. Sedangkan jika menggunakan IMAP, maka hanya headernya saja yang di-download. Nah, ketika ingin membaca email, baru nanti diklik subjeknya, kemudian dia akan mengunduh kembali isi dari emailnya ketika menggunakan IMAP. Nah, kalau menggunakan POP3, kelebihan dari POP3 ini adalah ketika kalian misalkan sudah menggunakan aplikasi misalnya seperti Thunderbird ataupun Outlook punya Microsoft, maka kalian bisa membaca email tersebut saat kalian sedang offline, jadi tidak harus terhubung ke internet. Karena dengan protokol POP3, keseluruhan info kalian atau pesan masuk dari email kalian sehingga dapat dibaca ketika offline. Kekurangannya adalah membutuhkan kuota internet yang lebih besar. Kemudian saat menggunakan IMAP dia lebih cepat karena hanya mengunduh headernya saja, sedangkan isinya tidak. Kekurangannya kalau ingin membaca email tersebut harus terhubung ke internet.
RIS sendiri menggunakan port 110, sedangkan untuk IMAP menggunakan port 143. Bagaimana cara kerja incoming sama outgoing? Nah, ini ada sebuah contohnya. Jadi, misalkan komputer kita ini mengirimkan sebuah pesan email, maka yang pertama kali dituju adalah server dari email tersebut menggunakan protokol SMTP. Nah, kalau dilihat di sini yang garis merah ini, pertama kali ke SMTP outgoing. Setelah sampai di SMTP outgoing, maka kalau misalkan menggunakan alamat domain, misalkan @yahoo.com, maka SMTP harus tahu di mana email server Yahoo tersebut. Maka dia akan bertanya ke DNS server, di mana letak Yahoo. Kemudian akan diberikan balasan alamat IP dari alamat server Yahoo tersebut, kemudian kembali ke SMTP outgoing. Lalu setelah mendapatkan informasi mengenai alamat domain tersebut, maka SMTP outgoing yang pertama atau milik kalian itu akan meneruskan ke SMTP outgoing milik Yahoo tersebut. Lalu kemudian agar pesan tersebut bisa dibaca, maka user tujuan itu harus mendownload, baik itu menggunakan POP3 maupun menggunakan email dengan status incoming. Jadi ketika kalian mengklik inbox kemudian memilih misalnya email, nanti dia akan mengupdate. Jadi urutannya seperti itu. Dari SMTP outgoing punya kita ke SMTP outgoing kan punya kita, outgoingnya punya Google mail.google.com, sedangkan alamat tujuannya adalah yahoo.com. Jadi dari SMTP kita berpindah ke SMTP tujuan, kemudian baru tarik oleh protokol POP3 atau email. Nah, karena prosesnya cepat, jadi pengiriman email ini biasanya berlangsung tidak begitu lama, dalam hitungan detik. Apalagi misalnya satu server, misalnya sama Google, akan lebih cepat lagi. Oke, kita akan masuk ke praktikum menggunakan paket tracer. Silakan dibuka paket tracernya. Ini skemanya kira-kira seperti ini. Jadi kita akan menggunakan dua router, di mana router yang kita anggap ini LAN PT ABC seperti ini. Kemudian satu lagi ini adalah mail server tujuan. Langkah yang harus dilakukan adalah mengambil dua router, dua switch, 4 PC, dan sebuah server. Lalu isikan alamat IP yang sesuai dengan skema ini. Contoh di LAN PT ABC F10 ini switch dari router mengarah ke switch, itu alamatnya masukkan 192.168.0.1.2 nya prefix 24, berarti bisa menggunakan setelah dari 1 itu 2, 3, 4 seterusnya sampai dengan 254. Nah, kebetulan ini divisi 0, ini diisikan alamatnya 192.168.0.5. Ini bagian sini. Sedangkan depo gateway-nya adalah sesuai dengan F01 tadi. Kemudian divisi yang satu di sini belum diisikan alamat IP-nya, kita isikan 192.168.0.10. Subnet mask-nya, nah boleh kita menggunakan 10 karena
traffic 24 tadi range-nya itu sampai 254. Nah, default gateway-nya itu yang tadi 192.168.0.1. Terus kemudian isikan PC3. Nah, kita lihat FA01 dari router mengarah ke switch. Alamatnya adalah 202.162.200.1. Nah, ini akan menjadi gateway bagi PC3 dan PC4 serta mail server tujuan. Kita tulis mail server tujuan, mail server. Nah, di PC3 kita masukkan alamat IP-nya 10. Ujungnya ini 10, gateway-nya 1. Kemudian di PC4 menggunakan 11 IP-nya sama 1 juga gateway-nya. Jangan lupa 01 dan FA00 diisi juga alamatnya sesuai yang ada di skema. Nah, bisa diisi dari quick, misalkan untuk yang 00 masukkan 10 10 10 9 sesuai dengan ini. Trafficnya secara default itu kalau misal kita langsung isikan defaultnya, nah dia prefix /8, tapi ini bisa diubah jadi prefix 24. Kemudian isikan juga untuk yang pas Ethernet 01 nya seperti ini. Kalau sudah selesai, akan beralih ke router kepunyaan mail server tujuan. Nah, lihat di sini bisa menggunakan command line juga, masuk ke dari access user mode ke privilege dan kemudian show IP interface brief. Nah, yang kelihatan di sini IP-nya FA00 di bagian sini itu alamatnya 10 10 10 10. Kemudian untuk FA01 alamatnya 202.162.220.1 atau bisa isi dari bagian config yang 00, jangan lupa di on kan atau shutdown kalau menggunakan CLI. Sedangkan yang satunya 202.162.220.1 sebagai gateway bagi LAN di bawahnya. Kalau sudah, kemudian kita isikan untuk mail server. Nah, kita masukkan alamat emailnya. Kemudian yang PC-PC tadi sudah. Nah, untuk yang PC4, PC3, kemudian PC4. Nah, ini kita isikan 12. 202.162.220.220.12. Kemudian default gateway-nya 202.162.220.1. kalau sudah kita close. Nah, sampai di sini agar network dari 192.168 milik LAN PT ABC ini bisa terhubung ke network mail server tujuan, maka perlu dilakukan routing. Kalian bisa memilih bisa menggunakan routing statik atau routing dynamic. Misalnya kalau di sini sudah digunakan router RIP, akan cobakan di router 0. Jadi kita bisa menggunakan command line dengan perintah router RIP, kemudian enter, atau menggunakan config. Di bagian routing ada pilihan static RIP. Di bagian RIP tinggal masukkan alamat saja. Nah, ini masukkan alamatnya. Alamat yang dimasukkan adalah alamat 10.10.1
10. Nah, 10 ini. Nah, kalau kita masukkan ini nanti akan secara otomatis dirubah dari alamat IP ke alamat network. Misalkan ketika kita klik add nanti, nah seperti ini. Nah, tetapi kalau tadi menggunakan prefix 24, dia secara otomatis akan menggunakan prefix 8, prefix 8, jadi 10, 0, 0, 0. Nah, kemudian kita masukkan alamat yang 192.168.0.1. Nah, kalau dia masukkan alamat ini nanti otomatis ketika di add dia menjadi 192.168.0.0. Nah, di sini 2 digit karena di network ID bagi FA01 ini yang diambil 3 oktet pertama ini. 192.168.0. Kalau misalkan di sini menggunakan 1, jadi 192.168.1.0. Oke, sudah dimasukkan. Kemudian di router 1 sama kita lakukan juga pengaturan routingnya, masukkan networknya. Untuk melakukan testing kita menggunakan simple PDU dari PC1 ke PC3. Nah, statusnya sukses. Kalaupun yang pertama itu belum sukses, itu biasanya linknya baru terbentuk, bisa kita coba lagi sampai berapa kali. Nah, bisa juga menggunakan ping, misalkan dari PC1 ke PC4. Nah, PC4 ini alamatnya adalah, nah itu kemudian 11, kita ping 202.102.220, enter. Nah, ini yang pertama. Selanjutnya sudah reply. Ulang lagi dia reply. Nah, jadi ketika menggunakan simbol PDU, ketika pertama kali kita coba itu dia fail. Tapi kalau bisa juga dia langsung sukses. Nah, kalau RIP-nya sudah dikonfigurasi, kemudian langkah berikutnya kita akan konfigurasi server mail server ini yang akan digunakan sebagai pengatur dari lalu lintas email. Nah, untuk email server, kalau kita menggunakan menu service, pilih yang email. Kemudian untuk outgoingnya kita menggunakan SMTP, sedangkan incomingnya ada 2 pilihan, POP3 atau IMAP. Nah, kalau kebetulan di Cisco Packet Tracer dia menggunakan POP3. Nah, statusnya sudah on. Langkah selanjutnya kita mengisikan alamat domain. Misalnya kita gunakan contoh mahasiswa.atmaluhur.ac.id. Nah, nanti alamat emailnya sesuai dengan user domainnya mahasiswa.atmaluhur.ac.id. Kalau sudah, nanti tinggal diklik set. Nah, ketika sudah di set, nanti dia akan jadi abu-abu seperti ini, jadi nonaktif. Nah, misalkan kita tambahkan 2 user di sini. Yang pertama 18 11 500 123. Passwordnya Benny. Contoh. Kemudian untuk menambahkan user ini kita klik tambah ini, kemudian kita tambahkan satu lagi 18 11 500 321. Passwordnya Atmaluhur, kemudian tanda plus. Kita sudah punya 2 user. Untuk melakukan testingnya kita akan menggunakan PC1, PC4. Misalnya PC4, di PC4 di bagian desktopnya
scroll ke bawah, ada bagian email, diklik, kemudian hanya udah bisa di scroll ke atas. Kita punya 2 akun tadi. Yang pertama 8, misalnya Benny, kita tuliskan Benny Wijaya, alamat emailnya 18 11 500 123. Domain yang sudah kita set tadi adalah mahasiswa@maluhur.ac.id. Incoming mail server dan outgoing mail server kita karena punya hanya satu mail server, kita bisa masukkan alamat IP dari server ini. Nah, kita lihat IP-nya untuk server ini adalah 202.192.2012. Copy, kemudian masukkan di sini. Outgoing-nya juga sama. Nah, di sini masukkan username-nya menggunakan NIM 1811 500 123. 123 ke Benny. Ini kalau sudah bisa di save. Nah, misalkan lupa password tadi yang dimasukkan untuk user ini, misalkan apa ya. Nah, kita bisa buka lagi mail servernya, service, kemudian email. Nah, 123. Nah, passwordnya Benny. Yang 321 passwordnya tinggal diklik. Nah, Maluhur. Nah, dari visi 1 kemudian kita akan email misalkan sb@maluhur. Emailnya 18 11 500 321 mahasiswa@maluhur.id. Kami servernya sama. Username-nya 11 500 321. Maksudnya @maluhur. Dan save. Nah, kemudian di email browsernya compose untuk mengirim, reply untuk membalas, receive untuk menerima. Sekarang kita akan coba untuk mengirim. Kita akan mengirim ke 123, recompose, kemudian masukkan alamatnya 18 11 500 123 mahasiswa.maluhur.ac.id. Kemudian subjeknya adalah testing mail server. Isinya uji coba pengiriman email. Kalau sudah, klik send. Untuk melihat statusnya bisa di scroll ke bawah. Ada notifikasi sending mail to mahasiswa@maluhur.ac.id. Ini subject testing mail server, send success. Nah, ini untuk menerima. Kita bisa klik visi 4 yang sudah dikonfig. Kita bisa menggunakan receive. Menu receive. Receive ini berarti adalah inbox kita. Kita klik. Nah, tadi sebelumnya itu kosong, setelah kita klik masuk, menarik dari server menggunakan protokol POP3 tadi, lalu masuk email untuk baca. Kita bisa klik. Di sini ada tulisan uji coba pengiriman email. Kirim tanggalnya. Nah, keterangannya shipping email menggunakan POP3. Servernya adalah
20292 22012. Nah, receive-nya sukses. Nah, untuk membalas kita bisa menggunakan reply ini. Secara otomatis kalian bisa membalas pesan, maka secara otomatis kalian bisa membalas pesan. Nah, kita coba masukkan oke, pengiriman email sudah berhasil. Kalau sudah, klik send, maka SMTP-nya bekerja dengan baik, send-nya sukses. Sekarang kita tinggal dari revisi 1, kita scrolling ke bawah, ada email di sini. Nah, kita naik ke atas, kita pilih receive, reply, testing mail server. Oke, pengiriman email sudah berhasil. Nah, sampai di sini berarti untuk practical mail server menggunakan Disco Packet Tracer sudah berhasil, dimana cara kerja menggunakan alamat domain yang sudah kita set sebelumnya, menggunakan SMTP untuk pengiriman. Nah, untuk receive-nya menggunakan POP3. Nah, keterangannya bisa dilihat di sini. Silakan dicoba menggunakan aplikasi Packet Tracer yang sudah kalian install. Kirimkan hasilnya ke bagian tugas di Google Classroom. Nah, kalau ada pertanyaan silakan sampaikan di forum baik Google Classroom ataupun melalui grup WA. Terima kasih untuk pertemuan hari ini. Kita cukupkan. Ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.